Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya dari channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini kita akan membahas tentang striker ya untuk Arsenal, dimana setelah kemarin ya Benjamin Sesko memutuskan untuk tidak pindah dari RB Leipzig, jadi secara efektif menolak Arsenal, Manchester United dan Chelsea untuk dia melakukan perpanjangan kontrak di RB Leipzig. Dan pada saat video ini tayang nanti itu berarti pada posisi sebenarnya jendela transfer itu sudah resmi dibuka. Jadi klub-klub sudah bisa mencoret dan menambahkan pemain-pemain yang akan mereka datangkan ya ke dalam list pemain klub-klub mereka gitu. Jadi ya, ini masa-masa yang penuh gosip dan berita-berita gitu ya. Dan ya, ini saya ingin membahas di sini ya tadi ya. Ini setelah Sesko ini menolak Arsenal, lalu posisi striker Arsenal ini bagaimana gitu. Ya, apakah ada target yang lain setelah Sesko? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Teman-teman, sebelumnya channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman akan mendapatkan reminder gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai dulu ya. Ini untuk siapa yang bisa datang ke Arsenal. Karena kalau kita lihat di pasaran striker di bursa transfer sepak bola Eropa gitu ya, ini tidak banyak nama yang tidak banyak nama striker ini yang levelnya ini yang diinginkan oleh Arsenal yang tersedia di pasaran. Jadi yang levelnya ini sesuai dengan harapan Arsenal, tapi juga di mana klubnya bersedia menjual ini tidak banyak gitu ya. Oke, ya kita mulai. Yang pertama ini adalah Victor Osimhen ya. Victor Osimhen ini ya hubungannya dengan klub asalnya ya, Napoli, ini sudah dalam posisi yang tidak baik gitu ya. Terutama itu kemarin setelah tim medsosnya Napoli itu melakukan posting yang menurut Osimhen ini menghina dirinya gitu kan. Jadi ya, ini membuat dia juga ingin dijual, tapi saat ini peminatnya untuk Osimhen ini tidak banyak. Chelsea sudah melakukan pendekatan tapi juga mundur teratur ya, sepertinya juga karena masalah harga ya, yang dimana dia punya release clause ini di angka 100 juta pound sterling. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ini angka yang saya tulis di sini semua dalam mata uang pound sterling ya. Jadi kalau teman-teman mungkin Osimhen itu bukan release clause-nya 120 juta. Ya, 120 juta itu dalam euro. Ya, jadi kalau dalam pound sterling itu kira-kira 100 juta pound sterling lah ya. Jadi ini saya tulis ya pembulatan ke ratus, ini 100 juta pound sterling. Jadi ya release clause-nya ada di kisaran ini. Dan Arsenal sendiri juga dikabarkan tertarik, tapi juga banyak yang mengabarkan bahwa tertarik hanya sebatas tertarik, tidak dalam tidak dalam rangka ingin mendatangkan gitu. Jadi tidak ada langkah konkret yang dilakukan untuk mendatangkan Osimhen, terutama karena harganya yang ya release clause yang di angka 100 juta pound sterling ini, dimana Arsenal saat ini masih punya beberapa lini yang harus diperkuat ya. Jadi untuk pelapis Bukayo Saka, midfield juga ini ya, yang karena musim depan ini udah menipis gitu. Efektif musim depan itu hanya tinggal Martin Odegaard, Jorginho, dan Declan Rice untuk midfield kita nih ya. Secara efektif hanya tinggal 3 orang ini. Jadi ya, ini menurut saya tidak mungkin lah Arsenal, kalau kecuali Napoli menurunkan harga gitu ya. Nah, dan apakah Arsenal mau melakukan nawar supaya harganya di angka yang mereka mau? Saya rasa juga mungkin angkanya yang Arsenal mau terlalu jauh dari 100 juta sehingga nggak akan melakukan penawaran juga lah Arsenal. Jadi ya kita lihat, tapi cuman
sepertinya bagi saya ini kemungkinan untuk Osimhen untuk datang ke Arsenal kemungkinannya tipis gitu ya, dan mungkin adalah Arab Saudi, cuman Arab Saudi, Osimhen sendiri mengatakan tidak ingin ke Arab Saudi, lebih masih ingin di Eropa dulu. Nah ini kita lihat apakah nanti ada klub lain yang melakukan penawaran kepada Osimhen atau harganya diturunkan sehingga Arsenal mungkin juga nanti berpikir ulang untuk mendatangkan, ya kita lihat. Next, untuk nama berikutnya ini yang bisa menjadi striker Arsenal juga, ini Ivan Toney ya, yang dihargai kira-kira 80 juta, tapi ini menurut saya ini Arsenal ini, bukan menurut saya, ini sudah diberitakan ya bahwa Arsenal ini tidak tertarik dengan Ivan Toney ini karena sifatnya ya, attitude-nya yang apa ya, jadi para petinggi Arsenal ini tidak suka dengan Ivan Toney ini karena dia sudah berkali-kali mengatakan ingin keluar dari Brentford padahal dia masih terikat kontrak dengan Brentford gitu. Jadi ini satu hal yang dari para manajemen Arsenal ini tidak suka, ini sikapnya seperti ini. Jadi dia melakukan wawancara kan berkali-kali bahwa ingin keluar dari Brentford gitu. Dan juga masalah judinya dia kemarin kan yang membuat dia hampir setengah musim lah itu tidak bisa dimainkan karena kena hukuman judi gitu kan. Yang memang dilarang kalau sebagai pemain sepak bola ini melakukan judi bola gitu, terutama apalagi di klub yang tempat dia bermain gitu. Jadi ya inilah makanya yang tidak disukai lah oleh para petinggi Arsenal ini tentang Ivan Toney, sehingga ketika dikabarkan juga ya Arsenal mundur gitu kan dari perburuan Ivan Toney, ini sempat dibilang harganya katanya turun lah ke angka 40-50 juta pound sterling, tapi ya menurut saya itu juga masih belum berita yang konkret, jadi saya di sini masih tulis 80 juta pound sterling. Kita lihat nanti untuk Ivan Toney siapa yang mendatangkan. Menurut saya ini mungkin Ivan Toney sih kayaknya bisa jadi ke Manchester United karena yang sangat butuh striker juga dan tidak punya masalah dengan sikapnya Ivan Toney ini, mungkin ya Manchester United. Tapi ya sekali lagi kita tunggu nanti ya perkembangannya. Next, untuk nama berikutnya ini adalah Alexander Isak. Nah tadi yang saya bilang sebenarnya yang tersedia di pasaran. Alexander Isak ini tersedia di pasaran ya, secara teknis tersedia di pasaran. Cuman angka 200 juta ini menurut saya ya lebih ke Newcastle ya mengatakan tidak dijual, tapi dengan bahasa yang lebih halus gitu. Ya Arsenal tentu tidak akan mau mendatangkan Alexander Isak dengan harga 200 juta pound sterling gitu. Itu adalah dikabarkan ini adalah 200 juta pound sterling ini dana transfer Arsenal itu yang tersedia saat ini 200 juta pound sterling. Masa sih mau dihabiskan ke satu nama gitu kan. Jadi saya rasa ini amat sangat tidak mungkin terjadi, dan buat Newcastle sendiri mereka mungkin ya mau ngomong nggak dijual, tapi ya kalaupun ada yang mau beli 200 juta ya sok lah ambil 200 juta, 100 jutanya bisa buat beli Osimhen, masih cuan 100 juta lagi gitu kan. Jadi ya ini Alexander Isak menurut saya juga ya kemungkinannya kecil lah ke Arsenal karena memang ya dengan angka seperti ini ya sama aja sebenarnya memang tidak dijual lah, mau ngomong aja nggak dijual. Untuk nama berikutnya ini ya Joshua Zirkzee ya, yang mulai muncul lagi nama Joshua Zirkzee. Zirkzee ini punya release clause angkanya di 34 juta pound sterling. Tadinya diperkirakan ini bahwa 30 juta pound sterling ini bukan release clause tapi buyback clause dari Bayern Munchen gitu. Dan ternyata ini bukan buyback clause, angka 34 juta ini bukan angka buyback clause tapi adalah angka release clause. Nah cuman memang dia tetap punya
Bayern Munchen ini punya hak penolakan pertama. Jadi ya tadi buyback clause juga, dalam artian bahwa buyback clause tanpa angka tadi ya, angka besarannya berapa, hanya dalam bentuk release clause, angka yang kalau dia mau buyback. Dan intinya Joshua Zirkzee ini sebelum diputuskan untuk dijual gitu, harus ditawarkan ke Bayern Munchen dulu gitu. Jadi kalau Bayern Munchen tidak melakukan penawaran atau tidak mau untuk membeli Zirkzee, atau Zirkzee-nya yang tidak mau pindah ke Munchen gitu ya, nah itu baru mereka boleh dilepas. Dan saat ini yang tertarik ini adalah AC Milan, Arsenal, dan Manchester United gitu kan. Dan AC Milan ini yang yang sangat ngotot banget lah saat ini untuk mendatangkan Zirkzee ini dari Bologna ya. Dan Bayern Munchen ini sampai saat ini sih belum kedengeran untuk melakukan pendekatan sih, belum ada kedengeran. Jadi kemungkinan besar Bayern Munchen ini tidak akan men-trigger buyback clause-nya ke Bologna ya untuk Zirkzee ini. Tapi ya kita lihat nanti kan, karena jendela transfer ini masih panjang. Dan ya kalau dari saya sendiri ini angka yang cukup ekonomis lah kalau untuk pemain muda yang bisa dikembangkan selanjutnya gitu ya. Jadi menurut saya ini Joshua Zirkzee target yang merupakan target oportunis aja lah gitu. Jadi target oportunis, bukan target utama, bahwa target yang bisa pemain yang bisa dikembangkan dengan harga yang cukup murah lah ya kalau kita lihat untuk nilai pasaran striker saat ini. Nama berikutnya ini yang juga sudah lama kedengeran, ini adalah Viktor Gyökeres ya. Viktor Gyökeres ini punya release clause 86 juta pound sterling ya. Jadi ini juga nama yang sudah lama beredar gitu kan di bursa transfer untuk klub-klub yang ingin membeli striker. Gyökeres ini ya menurut saya angkanya juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi ini untuk pemain sekelas Gyökeres ini angka yang tidak terlalu tinggi, sekitar ya tadi 80 juta pound sterling. Tapi dikabarkan juga Lisbon sebenarnya nggak harus di angka release clause-nya ini. Jadi kalau mau ditawar mungkin bisa sekitar 60-70 juta pound sterling gitu. Tapi ya Gyökeres ini ya saat ini sih kalau mau dibilang banyak peminatnya lah ya, dan mungkin ini bisa jadi perang harga juga. Nah kita lihat nanti perkembangannya bagaimana sekali lagi. Jadi ini 5 nama yang menurut saya bisa didatangkan oleh Arsenal untuk mengisi posisi central forward. Tapi jujur ya dari saya, kalau saya baca-baca berita yang ada sejak ya 2-3 bulan yang lalu, sebenarnya Arsenal ini kan nggak mencari central forward. Jadi kalau menurut saya kemarin itu melakukan penawaran terhadap Benjamin Sesko ini lebih karena ada kesempatan ada pemain bagus dengan harga yang ekonomis. Karena kemarin itu release clause-nya diberitakan adalah di kisaran 45 juta pound sterling. Jadi ada pemain bagus dengan harga murah, makanya Arsenal juga melakukan penawaran untuk Benjamin Sesko. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakannya, Arsenal ini sebenarnya nggak terlalu pengen mencari striker gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat nama-nama yang ada di dalam Arsenal sendiri gitu kan, menurut saya saat ini Arsenal sudah punya striker yang kalau mau dibilang bagus sih bukan, mungkin saya nggak usah bilang bagus lah ya, tapi bisa dibilang mencukupi gitu, mencukupi. Ini ya kalau kita lihat pertama adalah kayak Havertz
Ya, kayak Havertz ini kemarin mencetak 13 gol dan 7 assist. Jadi 20 GA-nya ya. Jadi gol plus assist-nya ini ada 20, yang menurut saya cukup bagus untuk pemain yang menjadi strikernya ini baru di paruh musim kedua gitu. Jadi di paruh musim pertama dia kan lebih dimainkan sebagai midfield kiri gitu, menggantikan posisinya kayak Havertz, dan ternyata dia baru berkembang itu di posisi striker itu di paruh musim kedua, bahkan di mana 6 pertandingan terakhir ini dia selalu mencetak gol gitu kan, atau melakukan assist. Jadi ini menurut saya Havertz musim depan kemungkinan besar ini adalah striker utama kita ya. Jadi untuk posisi nomor 9 central forward utama kita kemungkinan besar ini adalah Kai Havertz, dan ini juga menurut saya mungkin sudah diinformasikan juga kepada pemain seperti kemarin Benjamin Sesko gitu ya, bahwa untuk nanti kalaupun datang ke Arsenal, Sesko itu tidak dijamin menjadi striker utama gitu, tapi akan menjadi rotasi atau bahkan mungkin akan menjadi cadangan kayak Havertz. Makanya itu juga kenapa Sesko akhirnya mungkin lebih memilih untuk stay di RB Leipzig. Kita nggak tahu juga, tapi kalau menurut saya kemungkinan besar Arsenal ini mengatakan kepada Benjamin Sesko bahwa ya dia akan menjadi rotasi atau bahkan itu tadi menjadi backupnya kayak Havertz, bukan menjadi striker utama gitu ya. Berikutnya ini Gabriel Jesus juga ya. Nah, Gabriel Jesus ini musim 23-24 kemarin ini memang dia nggak terlalu, bukan musimnya dia lah ya kalau mau dibilang, hanya 4 gol dan 5 assist. Tapi menurut saya ini juga bukan karena dia jelek, tapi lebih ke di Desember itu Piala Dunia dia kan cedera lutut, dimana cedera lutut ini setelah dia kembali permainannya memang sangat menurun gitu ya. Jadi inilah menurut saya kalau kita bandingkan lah ya, ini kita bandingkan dengan dia di musim 2002-2023 di mana dia 11 gol dan 6 assist ya, 17 GA-nya yang menurut saya semua kalau GA ini di atas 15 ini adalah pemain yang cukup bagus gitu ya. Jesus ini memang ya kalau kita lihat kemarin juga berarti penurunan, tapi ya tadi kalau mau dibilang disalahkan dia sebagai pemain ya enggak juga, lebih kalau menurut saya lebih karena cederanya. Dan saat ini juga diberitakan bahwa Jesus ini sedang berlatih personal ya bersama dengan Neymar ini di Qatar. Jadi di Doha, Qatar ini Gabriel Jesus dan Neymar ini menyewa tempat latihan di mana mereka berlatih secara personal gitu, di mana pemain-pemain lain ini saat ini bisa dikatakan sedang liburan. Jesus ini justru sedang berlatih gitu. Jadi menurut saya Gabriel Jesus ini ya semangatnya masih sangat tinggi untuk dia bisa bermain lebih bagus musim depan. Jadi menurut saya kalaupun kita tidak membeli striker, jadi tidak ada striker yang kita beli, ya menurut saya nggak terlalu masalah karena dua pemain kita saat ini untuk posisi striker Havertz dan Jesus menurut saya sudah sangat bagus. Belum lagi kita juga bisa ngomong Trossard itu masih bisa diletakkan di central forward juga, dan Martinelli juga kemarin saya kalau nggak salah itu pada saat Brazil bermain itu 3 pertandingan terakhir ini dia juga dicoba sebagai posisi striker gitu kan. Jadi ya kita nggak kekurangan posisi striker yang bagus kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kalaupun setelah Sesko ini kita ditolak, menurut saya kalau lalu setelah itu tidak ada striker lain yang dikejar, nggak ada masalah sih kalau buat saya pribadi gitu ya. Jadi saya nggak menekankan bahwa Arsenal harus beli striker, karena menurut saya justru posisi yang sangat rentan saat ini adalah di midfield, dan saat ini juga diberitakan bahwa Arsenal sudah membuka pembicaraan awal ini dengan Yusuf Fofana dari Monaco gitu kan.
ya masih langkahnya masih agak jauh sih, karena ini baru pembicaraan pembukaan gitu. Tapi ya kita lihat juga lah nanti ke depan. Nah ini jadi intinya dari saya, bahwa setelah Sesko ada kemungkinan juga bahwa kita tidak membeli striker, tapi lebih melihat pemain yang sudah ada di dalam. Bahwa Havertz ya, yang kita beli sebagai midfield ternyata berkembang sebagai striker. Menurut saya ini yang bisa jadi ya dianggap bahwa strikernya ini Havertz gitu. Dan ya tadi yang saya bilang bahwa pemain-pemain yang didatangkan kemungkinan besar itu untuk di posisi central forward sudah akan dikatakan, udah diomongin bahwa akan berotasi, minimal menurut saya akan berotasi dengan Havertz gitu. Dan bahkan kalau Sesko menurut saya akan, dia sudah dibilangin bahwa posisinya adalah dia sebagai backupnya Havertz gitu. Ya itulah teman-teman. Jadi untuk apa yang menjadi strategi Arsenal setelah penolakan Benjamin Sesko, dan ya mungkin buat teman-teman yang mendengar ini, berarti nggak beli striker dong. Ya ada kemungkinan bahwa kita nggak akan beli striker, karena ya kalau menurut saya, kecuali Gabriel Jesus kejual ya. Kalau Gabriel Jesus kejual mungkin kita akan beli striker. Tapi kalau menurut saya, kalau Gabriel Jesus musim ini tidak kejual, menurut saya kayaknya kita nggak akan beli striker. Yang akan dijual itu Edin Nketiah, sudah pasti kemungkinan besar akan dijual antara ke Crystal Palace atau Ipswich ya gitu. Jadi tinggal kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau dari saya ini adalah Gabriel Jesus. Karena Gabriel Jesus ini posisinya, kalau ada penawaran yang bagus, Arsenal bersedia menjual, tapi tidak secara aktif dalam artian menawarkan Gabriel Jesus ini untuk dijual, itu tidak seperti itu. Jadi kalau ada penawaran yang harganya tinggi dan Arsenal suka, baru mungkin akan dijual, tapi tidak secara aktif mencoba membuang Gabriel Jesus gitu ya. Nah itu, jadi ya kita lihat nanti perkembangannya, apakah Gabriel Jesus stay. Kalau menurut saya kuncinya di situ untuk Arsenal beli striker adalah apakah Gabriel Jesus dijual atau enggak gitu ya. Ya itu aja sih teman-teman dari saya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Sekali lagi, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya, supaya dapat reminder setiap kali saya upload. Ya itu aja sih teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.